Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursyifa dengan NIM 1901020-173 dari Lokal HKIB 2019, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang sekaligus menjadi tugas untuk final tes mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Yaitu berkaitan dengan perjanjian dan penerapan klausa arbitrase. Perjanjian dibuat secara tertulis kemudian ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat. Isi perjanjian arbitrase yaitu komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, bentuk arbitrase, aturan prosedur yang berlaku, tempat dan bahasa yang digunakan, pilihan hukum substansif material yang berlaku, serta stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Sedangkan untuk penerapan klausa arbitrase ini timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase. Klausa arbitrase penting dicantumkan dalam perjanjian untuk memudahkan dalam menentukan forum mana yang akan digunakan jika suatu hari timbul sengketa. Klausa arbitrase mencakup komitmen kesepakatan para pihak untuk melakukan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, rincian metode penunjukan arbiter atau majelis arbiter, aturan prosedural yang berlaku, tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase, pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase, klausa stabilisasi dan hak kekebalan imunitas jika relevan. Materi yang kedua adalah tentang kewenangan arbitrase. Kewenangan arbitrase yaitu suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sebagaimana kewenangan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan pasal 4 undang-undang tersebut, dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jika hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian mereka, arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memerintahkan penemuan dokumen dan melakukan interogasi dalam proses dengar pendapat. Yurisdiksi atau kewenangan hukum dalam suatu badan pada arbitrase lahir dari yang pertama instrumen hukum dan yang kedua adalah kesepakatan para pihak. Syarat beracara di arbitrase. Pertama, haruslah melakukan pendaftaran, lalu permohonan mengadakan arbitrase, dokumen dan penunjukan arbiter serta membayar biaya arbitrase. Syarat arbiter mampu melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai status hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun, Untuk hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Selama seseorang memiliki dan memenuhi syarat serta ketentuan di atas, mereka bisa menjadi seorang arbiter untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Pengangkatan arbiter. Yang pertama, penunjukan oleh para hakim. Kedua, penunjukan oleh para pihak.
Terakhir, penunjukan oleh lembaga arbitrase. Selanjutnya, hak ingkar. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melaksanakan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase. Hukum acara perdata nasional. Namun, apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki oleh para pihak. Sedangkan untuk pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pembuktian harus diajukan secara tertulis dengan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yaitu memenuhi kriteria sesuai dengan perundang-undangan tertentu atau berdasarkan atas kesepakatan para pihak. Binding opinion dan putusan. Binding opinion atau pendapat yang mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mengenai masalah tertentu, dan perjanjian itu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. Konsekuensinya, apabila ada pihak dalam perjanjian yang melanggar atau bertindak bertentangan dengan binding opinion yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar perjanjian. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa terhadap pendapat yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Landasan hukum atas kewenangan arbitrase memberikan binding opinion di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Anggaran Dasar BANI, yaitu tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu putusan. Antara penutupan pemeriksaan dengan pengucapan putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari. Putusan arbitrase merupakan hukum tertulis yang dilihat dari hasil penyelesaian dan pemeriksaan sengketa yang terdapat di luar pengadilan. Lembaga arbitrase dengan sistem tertutup. Bisa disebutkan bahwasanya arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat untuk para pihak. Putusan arbitrase dikelompokkan menjadi dua, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Isi putusan yaitu nama dan alamat para pihak, pendirian para pihak, nama dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase, pendapat tiap-tiap arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Suatu putusan arbitrase harus memuat data, analisis, kesimpulan, dan amar yang sejelas mungkin, dan putusan tidak boleh kabur, tetapi harus pasti. Selain itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas. Tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau menambah dan mengurangi sesuatu dalam tuntutan putusan. Untuk mekanisme eksekusi, para pihak yang kalah dipersilahkan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan tersebut. Jika tidak mau, maka dilaksanakan secara paksa dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Putusan lalu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekutor
Dan selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Selanjutnya, permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, apabila permohonan pembatalan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan dari arbitrase. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan kemudian diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan. Dan terakhir, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Salah dan khilafnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.